Baiklah, kita masuk ke materi baru, yaitu ikatan kimia. Nah, jadi coba perhatikan gambar yang ada di depan, yang ada di hadapan kalian. Ada tulisan Na positif dan Cl negatif. Kira-kira apa ya Na positif dan Cl negatif ini? Nah, ternyata ini adalah ion dari Na dan ion dari Cl. Nah, mereka berdua ini melakukan satu ikatan. Nah, setelah mereka melakukan satu ikatan, mereka dinamakan NaCl. Tahu nggak sih NaCl itu apa? Iya, NaCl itu adalah natrium klorida. Kalau orang awam bilangnya garam dapur. Garam yang ada di dapur emak kita, yang dia warna putih berupa serbuk. Nah, jadi ternyata serbuk-serbuk yang kita lihat itu, kalau tak kasat mata ternyata mereka melakukan ikatan gitu, seperti yang kalian lihat di depan. Contoh lain apa? Misalnya udara yang kalian hirup. Nah, ternyata udara yang kalian hirup ini terdiri dari dua atom oksigen yang ternyata melakukan ikatan kimia. Nah, jadi masih banyak hal-hal lain kayak air ternyata terdiri dari dua atom hidrogen dan satu atom oksigen yang melakukan ikatan, dan masih banyak lagi. Itu dia ya. Nah, coba kita dalamin lagi apa sih ikatan kimia itu. Oke, selanjutnya. Jadi ikatan kimia itu adalah ikatan antara atom-atom untuk membentuk suatu senyawa sehingga mencapai kestabilan. Jadi ini terdiri dari atom yang tidak stabil. Yang tidak stabil dengan tidak stabil, kalau mereka disatukan menjadi stabil, gitu dia. Oke. Selanjutnya kita lihat unsur-unsur yang sudah stabil. Nah, unsur-unsur yang sudah stabil, kalau kita lihat dari sistem periodik unsur, itu terletak di golongan 8A yang terdiri dari helium, neon, argon, kripton, xenon. Ya. Nah, jadi ini adalah golongan yang sudah sangat stabil. Susunan elektronnya itu sudah stabil dan tidak bisa mengikat atau melepaskan elektron lagi. Gitu, mereka nggak boleh diganggu gugat lagi. Gitu ya. Nah, jadi ini adalah cerminan dari unsur yang stabil, yaitu duplet dan oktet. Duplet itu dari helium, kita lihat di kulit K. Di kulit K itu kan terdiri dari 2 elektron aja. Nah, di sini dia sudah benar ya, terdiri dari 2 elektron, sudah penuh, berarti dia sudah stabil. Ini namanya konfigurasi duplet. Kalau dari neon sampai xenon itu diakhiri dengan angka 8. Nah, angka 8 ini adalah angka kestabilan yang disebut dengan oktet. Jadi ingat ya, kalau dia stabil berarti dia memenuhi angka duplet dan oktet. Unsur gas mulia ini bersifat stabil sehingga sukar berikatan dengan unsur lain. Ini benar ya. Jadi mereka nggak berikatan lagi dengan siapapun, dengan unsur manapun, maupun itu yang lain jenis maupun yang sejenis, karena elektron valensinya sudah penuh. Jadi di kimia itu dilarang menduakan pasangannya. Kalau udah ada pasangan di dalam satu kamar elektron yang kemarin kita praktekkan, nah jangan coba-coba bawa orang ketiga gitu. Jadi udah penuh ya, nggak boleh diganggu gugat lagi. Jadi yang stabil kan hanya golongan itu aja. Bagaimana dengan golongan 1A sampai 7A, lalu golongan transisi dan segala macamnya? Itu kan tidak stabil. Jadi bagaimana cara mereka supaya mencapai kestabilan? Nah, jadi ternyata ada 2 cara nih. Cara yang pertama yaitu melepaskan elektronnya. Melepas atau memberikan elektronnya. Nanti kalau dia melepas, maka atomnya akan bermuatan positif. Ini sepertinya udah pernah Ibu terangkan. Jadi atom yang bermuatan positif ini disebut dengan kation. Ingat ya, kation itu bermuatan positif, dia melepaskan elektron. Nah, yang bertugas atau yang bisa melepaskan elektron ini adalah unsur-unsur logam. Logam itu dari golongan 1 sampai golongan 3A. Ya. Nah, golongan 1 dan 3A ini bisa kita lihat kalau nanti dia menunjukkan elektron valensi 1 sampai 3. Elektron valensi itu adalah elektron yang paling terakhir dari satu atom atau satu unsur. Nah, contohnya itu misalnya litium.
Litium dengan nomor atom 3 kalau kita konfigurasikan menjadi 2 dan 1. Ingat ya, yang kita lepaskan adalah elektron valensinya. Nah, elektron valensinya berapa? 1, berarti yang kita lepaskan adalah 1. Nanti setelah dia melepaskan, dia akan berubah menjadi ion, ditandai dengan tanda positif ini. Tanda positifnya ini sebanding dengan sejumlah elektron yang dilepaskannya, gitu ya. Nah, berilium dengan nomor atom 4 itu menjadi 2 dan 2. Lubuk ini bukannya duplet. Jadi lihat ya, berilium itu terdapat di dua kulit, ada K dan L. Di kulit K dia sudah penuh 2 elektron, tetapi di kulit L dia hanya 2 elektron. Padahal sebenarnya berapa? Iya, 8 elektron harusnya kan. Nah, berarti berilium ini belum mencapai kestabilan. Kestabilannya di mana? Di duplet. Ini harus dilepaskan. Dilepaskan sebanyak 2 elektron. Ingat, muatan dari berilium ini sejumlah dengan elektron yang dilepaskannya. Dia sudah melepaskan 2 elektron, berarti yang tersisa berapa? 2. Dia sudah stabil, sudah duplet gitu dia ya. Kalau dia boron dengan nomor atom 5, kalau dikonfigurasikan menjadi 2 dan 3. Ingat, yang dilepaskan adalah elektron valensi. Elektron valensinya 3, maka yang dilepaskan 3 elektron. Karena 3 elektron yang dilepaskan, maka muatannya 3 positif. Karena sudah dilepaskan 3, maka sekarang konfigurasinya berapa? 2. Gitu dia ya. Nanti kalau misalnya di soal bilang begini, coba tuliskan atom B pada kondisi stabilnya. Berarti kalau dia kondisi stabil, kalian harus melepaskan 3 positif. Jadi yang stabil itu adalah B3 positif ya, bukan B doang. Gitu. Cara kedua untuk mencapai kestabilan adalah menerima atau menarik elektron. Jadi kalau dia menerima, berarti nanti atomnya menjadi bermuatan negatif. Kalau dia bermuatan negatif disebut dengan anion. Ya, ingat kalau tadi positif kation, berarti yang negatif adalah anion. Gitu. Kalau yang positif dia melepas, berarti yang negatif dia menerima. Yang bertugas menerima ini adalah golongan dari non-logam. Non-logam itu terdiri dari golongan 5A sampai golongan 7A dengan elektron valensi 5 sampai 7. Oke. Kita lihat contoh 16S itu kalau kita konfigurasikan menjadi 2, 8, 6. Nah, lihat elektron valensinya 6. Bu, kenapa enggak 6 ini dilepaskan daripada ini menerima? Nah, coba ya, mana lebih mudah atau mana energi yang lebih sedikit keluar? Melepaskan 6 atau menerima 2? Gitu, menerima 2. Makanya itu angkatan tinggi, nomor-nomor yang tinggi ini dia hanya menerima, tidak melepas, karena lebih sulit untuk melepaskan 6 dong daripada menerima 2 elektron untuk stabil gitu ya. Jadi 16S kalau dikonfigurasikan menjadi 2, 8, 6, lalu elektron valensinya itu 6. Supaya stabil dia harus menerima 2 elektron lagi dari atom lain. Kalau dia menerima, ingat muatannya menjadi negatif. Berarti S2 negatif, sulfur 2 negatif. Karena dia sudah menerima 2, maka tambahkan di elektron valensinya. 6 tambah 2 berapa? 8. Dia sudah stabil? Sudah. Karena dia sudah oktet. Begitu juga dengan Cl. Kalau Cl dikonfigurasikan menjadi 2, 8, 7. Supaya stabil dia butuh berapa? Butuh 1. Jadi karena dia butuh 1, muatannya nanti menjadi negatif 1. Kalau 1 tidak perlu ditulis. Oke, dia sudah menerima 1, lalu tambahkan ke elektron valensinya. 7 tambah 1 berapa? 8. Sudah stabil? Sudah oktet gitu ya. Tadi kita sudah bahas golongan 1 sampai 3, lalu golongan 5 sampai 7. Lalu golongan 4 bagaimana, Bu? Nah, jadi untuk golongan 4A dari karbon, silikon sampai germanium,
dia nanti akan menerima elektron. Menerima elektron berarti muatannya negatif. Kalau dia dari stanum sama plumbum, maksudnya timah dan timbal, nanti dia akan melepaskan elektron. Kalau melepaskan elektron berarti muatannya nanti positif ya. Oke, kita next. Ini dia ada contoh contoh dari ikatan kimia. Kalian boleh tonton sebentar. Itu dia. Jadi fluor membutuhkan 1 elektron karena fluor itu dari golongan 7, berarti elektron terakhirnya itu 7. Jadi fluor yang satunya juga 7. Jadi supaya mereka stabil, mereka saling berikatan gitu ya. Kita next. Jadi macam-macam dari ikatan kimia itu yang akan kita pelajari nanti ada 3. Yang pertama ikatan ion, yang kedua ikatan kovalen, yang ketiga ikatan logam. Kita masuk ke ikatan ion. Nah, ikatan ion ini terjadi akibat adanya serah terima elektron. Ingat ya, kalau ikatan ion itu kata kuncinya adalah serah terima elektron dari satu atom ke atom yang lain. Nah, ikatan ion ini terjadi dari ikatan logam, dari logam golongan 1 sampai 3A, lalu transisi dan golongan 4A. Golongan 4A itu hanya stanum dan plumbum. Stanum itu nama apa sih namanya? Nama biasanya itu timah, plumbum itu timbal. Timah dan timbal. Nah, selainnya itu bukan logam ya. Lalu logam ini akan berikatan dengan non logam dari golongan 5A sampai 7A. Jadi nanti tadi ion kata kuncinya serah terima. Yang bertugas menyerahkan itu adalah yang kecil-kecil, golongan 1 sampai golongan 4A ini tadi. Sedangkan yang menerima adalah yang golongan 5A sampai 7A. Nah, coba lihat dari contoh. Nah, ini Na positif dari golongan 1, ini dari golongan 7A. Oke ya. Dari mana Ibu tahu golongan 1A? Lihat dari elektronnya hanya 1, berarti dia dari golongan 1A. Sementara ini 7, berarti ini dari 7A. Nah, yang menyerahkan adalah si Na, yang menerima adalah Cl. Lalu mereka mengikat. Jadi melihatnya itu adalah ini dia. Mana pena ya? Oke. Na dilihat stabil setelah dia menerima dari mengikat dengan si Cl. Na itu sudah duplet. Sedangkan si Cl, ini dia si Cl. Kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sudah oktet, berarti mereka sudah stabil. Supaya kalian mudah mengingat, coba lihat gambarnya. Nah, bayangin aja si Na ini adalah cowoknya. Si cowok ini menyerahkan hatinya misalnya. Will you accept my electron forever and make ionic bond with me? Will you? Gitu. Nah, jadi si Cl-nya, wanita Cl ini menerima. Nah, mereka jadi mengikat satu dengan yang lainnya, gitu ya. Mungkin sampai sini dulu. Kalau Ibu lanjut takutnya nanti makin bingung karena ikatan kovalen itu terdiri nanti
menjadi 3, kovalen, polar, non polar, dan ada koordinasi dan ada logam. Jadi sampai sini dulu. Kita akan bahas soalnya Ibu lampirkan di Google Classroom. Oke, kita move ke Google Classroom.